Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sebelum membeli Vespa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Oke, langsung saja untuk tipsnya. Yang pertama, sebelum kita membeli Vespa, itu hal yang harus kita perhatikan yaitu di bagian bodi ataupun catnya ya. Pastikan untuk bodi itu sehat ya, tidak kayak gini ya. Iya, itu yang pertama. Kenapa? Alasannya yaitu karena perawatan, maksud saya itu perbaikan bodi itu biayanya lebih mahal dibandingkan dengan perbaikan mesin ya. Iya, sehingga sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan, untuk pengecekan yang pertama itu kita lihat di bagian bodi ya. Pastikan itu bodinya ya lumayan lah, tinggal pakai ya kalau bisa, sehingga lebih memudahkan kita. Itu untuk tips yang pertama, ada pengecekan di bagian luar bodi pastinya ya. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua ataupun tips yang kedua, baru kita masuk ke bagian mesin. Pastikan setelah bodi kita cek, kemudian untuk tips yang kedua kita masuk di bagian mesin. Iya. Bagaimana untuk pengecekan sebuah mesin? Iya, memang Vespa itu kategori motor tua ya, sehingga sering ataupun kerap sekali mogok, sehingga dalam pembelian sebuah Vespa kita harus benar-benar memperhatikan kondisi mesin sehat atau tidak. Kemudian kenapa saya mengatakan bahwa pengecekan mesin itu masuk ke nomor 2, kategori nomor 2, itu dikarenakan untuk biaya perbaikan mesin dengan bodi itu lebih mahalan bodi. Oleh karena itu, untuk pengecekan mesin ini bisa dikatakan itu nomor 2 ya, setelah bodi. Itulah alasannya kenapa pengecekan mesin itu masuk kategori yang kedua. Langsung saja, dalam pengecekan mesin pun harus kita benar-benar jeli sebelum membeli Vespa ya, karena sering sekali ketika kita membeli Vespa itu di akhir-akhirnya itu menyesal ya, sesuai dengan pengalaman itu, karena ya belum tahu untuk pengecekan yang benar itu bagaimana. Yang penting kita cocok, yang penting kita suka, langsung kita beli. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Namun mohon maaf juga, bukan berarti saya merasa menggurui ataupun merasa sok pintar ya. Sifat saya hanya berbagi pengalaman sesama skuteris ya. Bukan berarti saya itu merasa sok pintar. Iya. Untuk pengecekan di bagian mesin itu yang pertama ya, pastikan kita cek di bagian luar terlebih dahulu. Ciri-ciri mesin yang sehat itu ya, untuk luarnya itu kering ya. Dalam arti kering itu tidak ada oli yang menetes ataupun bensin itu nggak ada kayak gini ya. Iya, ini kalau memang nggak ada itu ya bisa dikatakan itu dari segi luarnya itu aman ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pastikan kita bunyikan mesin ya. Kita bunyikan mesin dan juga kita kagetkan kayak gini, dalam arti itu dalam tarikan handle-nya itu kita kagetkan. Kalau bunyi Vespa itu langsung mengikuti hentakan dari handle gas tersebut,
intinya itu langsung ikut menjerit, itu dipastikan itu Vespa sehat karena tidak ngempos ya, baik itu settingan karbu ataupun dalam permesinannya itu biasanya itu sehat ya. Untuk lebih meyakinkan lagi, boleh kita coba ataupun kita pakai ya untuk memastikan bahwa kesehatan kondisi mesin itu kita langsung gunakan ya. Kita pakai dengan jarak yang cepat, maksud saya itu kita tarik dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian selain mesin, kita masuk ke nomor mesin ya. Ini sangat penting. Nomor mesin harus sesuai dengan BPKB, yaitu yang paling utama. Nomor mesin harus sesuai dengan BPKB. Yang pertama itu nomor mesinnya harus sesuai ya, harus pas ya. Kalau nomor rangka itu tidak terlalu penting, bisa dikatakan kayak gitu ya. Ya penting, cuman kan bisa nantinya bisa kita akali untuk menghidupkan pajak ya. Namun kalau nomor mesin tidak sama dengan surat-surat yang ada di BPKB itu, kemungkinan untuk bisa kita hidupkan itu lebih sulit iya. Oleh karena itu, dari ketiga hal tersebut itu harus diperhatikan sesuai dengan pengalaman saya. Syukur-syukur untuk pajaknya itu jalan, kemudian nomor mesin tembus ataupun nomor mesin sama, pajak jalan, bodi bagus, mesin sehat, itu sebuah keberuntungan ya. Itu jarang-jarang di era sekarang itu banyak kondisi Vespa yang kayak gitu, itu jarang ya. Yang sering itu ya memang ya misalkan kita menemui barang yang kayak gitu ya harganya ya lumayan ya, karena sekarang itu Vespa udah dipegang oleh para penggemar sehingga harganya pun mengikuti kesenangan ya. Maksud saya itu ya harganya sudah bisa dikatakan itu gila ya. Hehehe. Ya mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat membantu khususnya bagi para skuter-skuter pemula, supaya tidak seperti saya dulu ya, ketika baru membeli Vespa sudah menyesal ya karena belum tahu untuk kesehatan-kesehatannya, sehingga saya bagikan pengalaman-pengalaman saya, semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Terima kasih, salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Terima kasih.